Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anggala Guna, NPM channel 243. Saya dari program D3 Akuntansi ingin menyampaikan internal kontrol tujuan dalam suatu manajemen organisasi. Pengendalian internal itu ialah suatu proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Jika suatu pengendalian internal yang efektif, maka dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan tersebut dan dapat mencegah adanya suatu kecurangan atau penyalahgunaannya lainnya pada perusahaan tersebut. 1. Tercapainya efektivitas dan efisien kegiatan operasional organisasi. 2. Reliabilitas dipercaya laporan keuangan pada organisasi tersebut. 3. Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan organisasi. Internal kontrol ini memiliki beberapa komponen. Kemudian saya akan membahas mengenai atau menjelaskan komponen-komponen dari internal kontrol. Internal kontrol ini memiliki 5 komponen. 1. Lingkungan pengendalian atau kontrol environment. Kontrol environment lingkungan pengendalian merupakan dasar dari suatu komponen pengendalian internal lainnya, membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur, di mana lingkungan pengendalian ini bisa mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karya terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. 2. Risk assessment atau penilaian risiko. Risk assessment atau penilaian risiko ini merupakan definisi analisis dan pengolahan risiko terhadap suatu organisasi. Jika masa suatu risiko telah didefinisi, dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan di mana tindakan yang dapat meminimasikannya. 3. Prosedur pengendalian kontrol aktivitas. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat oleh memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. 4. Informasi dan komunikasi. Informasi dan merupakan dari pihak luar perusahaan di mana manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi juga dapat melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Baiklah, saya sudah menjelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.